Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wasingun. Selamat pagi Bu Julia. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah pagi hari ini kita sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Walaupun puasa nih Pak, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Wasingun selaku Kepala SD Negeri 2 Dharma Kradenan untuk saya wawancarai dalam rangka demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang mana merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral. Ya. Kami selaku kepala sekolah mestinya sering sekali dihadapkan dengan kasus-kasus yang ada, tapi kita tetap melangkah yaitu mengidentifikasi dulu kasus yang ada. Kita tentukan bahwa kasus itu tergolong kepada dilema etika ataupun bujukan moral. Bila kasus itu tergolong dalam ranah etika dalam ranah dilema etika, maka kasus itu mempunyai nilai benar dan benar. Tapi apabila kasus itu tergolong kepada bujukan moral, maka kasus itu adalah kasus yang di dalam ranah benar dan salah. Itu yang dapat saya identifikasi dulu. Okay. Begitu nih Pak, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana kepentingan tersebut sama-sama benar, atau kasus tersebut di mana ada dua kepentingan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Betul, terima kasih. Bila kasus itu sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, maka kita tetapkan mana kasus yang lebih berpihak menguntungkan siswa atau murid dibandingkan kasus-kasus yang berpihak kepada guru atau kepada pihak lain. Maka kita tetapkan yang nilai keberpihakannya lebih besar daripada kepada murid. Begitu yang saya lakukan seperti itu. Berarti yang utama adalah keberpihakan kepada murid nggih Bapak. Sepakat sekali. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Langkah yang kami lakukan itu biasanya kita tidak bisa menentukan sendiri dalam menentukan kasus itu. Maka cara menghadapinya yaitu menentukan mana yang lebih bagus dan kita kumpulkan dengan teman-teman, kita mintai pendapat bagaimana menyelesaikan kasus tersebut agar sama-sama menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana. Itu. Kemudian untuk selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi di dalam pengambilan keputusan ini, cara yang lebih efektif yang saya anggap yaitu satu, saya segera mungkin mengumpulkan teman-teman. Setelah saya tahu bahwa ada kasus itu, kita segera mungkin mengumpulkan teman-teman untuk menentukan di antara dua kasus yang lebih berpihak pada siswa, yang dengan resiko yang paling sedikit. Bagaimana kita untuk bisa memutuskan kasus itu? Jadi kita libatkan stakeholder untuk kita mintai pendapat bagaimana untuk menyelesaikan kasus yang ada pada sekolah kami. Begitu nih Bapak. Kemudian selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentu saja Bapak seringkali menemui kasus-kasus terkait dengan dilema etika nih Bapak. Kemudian kira-kira tantangan seperti apa yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan yang dalam menghadapi keputusan itu yaitu pertama adalah
tantangan yang berhubungan dengan moral ya. Jadi dalam mengambil keputusan kita harus lebih bijaksana, tapi ya lebih bijaksana tetapi tidak merugikan salah satu, tapi saling menguntungkan. Itu dan tidak melanggar kepada peraturan-peraturan yang ada. Jadi tetap kita beracu kepada norma-norma yang ada di sekolah, tapi tidak lepas dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, Bapak, terima kasih. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau seperti apa Pak bentuk atau prosedur yang Bapak jalankan selama ini? Dalam pengambilan kasus itu, kita mestinya harus, langkah yang saya lakukan itu jelas. Saya tidak mungkin bisa mengambil keputusan di dalam masalah itu langsung di situ. Itu berarti kurang bijaksana. Maka kita tetapkan jadwalnya atau waktu yang untuk mempelajari kasus itu. Nah, sebenarnya kasus ini harus diselesaikan seperti apa? Nah, apakah harus diselesaikan dengan antara pribadi yang berkasus dengan saya, atau harus melibatkan orang lain? Nah, setelah kita identifikasi bahwa kasus itu perlu ditangani sendiri, bisa kita tentukan jadwalnya bahwa kita pertemukan antara saya dengan pelaku kasus dengan waktu yang seefektif mungkin, karena tidak semua waktu bisa menyelesaikan masalah, sehingga harus kita cari jadwal waktu yang tepat, tempat yang paling tepat juga. Nah, ini waktunya kita tetapkan. Jadi tidak serta-merta kita harus putuskan di situ langsung, tidak bisa. Oke, berarti ada jadwal khusus seperti itu Pak. Tidak bisa diselesaikan langsung pada saat itu juga. Tidak bisa. Ya. Oke. Kemudian Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Faktornya pertama adalah faktor intrinsik ya. Jadi faktor yang dari dalam diri pribadi yang punya kasus. Nah, saya selaku orang tua biasanya mempelajari, mengapa si anu kok seperti ini. Nah, ini kita pelajari secara dari asal dari kasus itu. Jadi tidak bisa serta-merta kita putuskan, oh guru ini kok sering meninggalkan tempat ataupun jam pelajaran harus ditinggal. Nah, kita pelajari dari mana itu ya, apakah ada kondisi yang kurang sehat ataupun yang lain. Begitulah faktor ekstrinsik yang menentukan baik itu dari segi ekonomi, segi lingkungan dan sebagainya, juga kita faktor-faktor itu kita pelajari juga. Oke, Pak. Berarti ada dua faktor nih yang mempermudah Bapak dalam membantu pengambilan keputusan, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik dari luar, seperti itu. Oke, Bapak. Nah, dari semua hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak, tentu saja pengalaman-pengalaman yang Bapak peroleh dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 Dharma Kredenan ini, tentu saja Bapak memperoleh pembelajaran Pak dari bagaimana Anda mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah. Kira-kira pembelajaran seperti apa yang didapat atau dipetik oleh Bapak dari pengalaman tersebut? Iya, terima kasih. Kita dapat belajar dari kasus yang timbul sebagai barometer kita, sebagai tolak ukur kita dalam menjadi pemimpin. Jadi dalam mengambil keputusan, oh kasus-kasus yang ada ini, kita dapat menentukan tindak lanjut dari penyelesaian kasus tersebut. Jadi kita belajar dari kasus sebagai tolak ukur kita, sebagaimana kita mampu mengatasi kasus tersebut. Jadi sebagai barometer kita lah sebagai pemimpin. Kalau kasus itu tidak terselesaikan, berarti nilai barometer kita sebagai pemimpin juga rendah begitu. Oke Pak, berarti sebagai pembelajaran ke depan apabila ada kasus yang sama mungkin bisa diselesaikan dengan cara tersebut, atau mungkin kedepannya bisa diperbaiki dengan cara yang lebih efektif. Lebih efektif lagi sesuai dengan ranah orang-orang yang punya kasus itu. Oke. Terima kasih Bapak. Saya kira cukup pertanyaan untuk wawancara kali ini. Terima kasih saya sampaikan atas
segala ilmu yang disampaikan oleh Bapak mungkin ke depan bisa sebagai pembelajaran juga untuk saya nggih Pak. Ya. Terutama dalam saya melaksanakan pendidikan calon guru penggerak ini. Terima kasih Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi Bu Sri Kusrini. Ya, Bagaimana Pak Jo. kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Semoga Bu Jur juga baik juga. Amin. Walaupun tetap puasa, tetap semangat nih Bu. Tetap semangat Ini jelas. dalam melaksanakan tugas, terutama Bu Rini sebagai Kepala Sekolah di Iya. SD Negeri 3 Dharma Iya, Kradena. tentu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Sri Kusrini karena telah bersedia berkenan untuk saya wawancarai terkait tugas dari pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyumas terkait pada modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, siap semampu saya ya Mbak Jur. Nggih, sami-sami sambil belajar nggih Bu, Nggih. saya juga. Nggih, Ibu yang ingin saya tanyakan selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah merupakan dilema atau bujukan moral. Oh iya, terima kasih Bu Jur. Di setiap lembaga tentunya pasti akan ada kasus. Nggih. Nah, untuk kita menyelesaikan kasus tentunya pertama harus diidentifikasi. Kita lihat dulu akar permasalahannya itu seperti apa. Selanjutnya kita identifikasi dari segi yang namanya kasus kan perilaku menyimpang ya. Nggih. Nah, berarti yang menyimpang negatif itu apa saja. Kemudian nanti di segi positifnya apa, tentunya kan jomplang ya, tidak seimbang. Karena tidak seimbang antara yang baik dan yang buruk, maka terjadilah suatu kasus. Maka dari itu kita itu harus identifikasi akar permasalahannya itu apa. Pertama itu. Kemudian kita cari masalah-masalah itu yang menjadi akar itu apa, lalu baru kita pelajari. Setelah pelajari, kita nanti sharing atau apa dalam mengambil keputusan itu tentunya harus dan tidak boleh menyinggung perasaan atau tidak adil. Nah, ini yang harus kami laksanakan itu sebagai seorang pemimpin supaya tidak ada nanti kesan sebagai pimpinan itu negatif. Begitu nggih Bu. Nggih, terima kasih. Berarti selama Ibu menjalankan tugas sebagai kepala sekolah tentu saja sudah lama nggih Bu, dengan banyak sekali pengalaman dan menemui banyak sekali kasus. Nah, tadi Ibu menyampaikan bahwa kasus itu tentu saja ada kejomplangan nggih antara yang menyimpang dan yang tidak, yang bagus dan yang tidak. Nah, dalam kasus-kasus itu tentu saja ada kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar Bu. Jadi kasus itu kedua-duanya mengandung nilai kebajikan. Jadi antara yang benar dan yang benar. Nah, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan apabila menemui kasus yang seperti itu? Contohnya misalnya ada seseorang yang tidak masuk dalam satu kepentingan kan, atau ada apa begitu. Nah, saya juga kan pertama tetap harus dicari akarnya dulu, pasti itu. Nah, ini segi kebaikannya, segi keburukannya itu di mana, tentunya tetap harus dianalisis. Begitu nggih Ibu. Berarti permasalahan apabila sama-sama benar atau kepentingannya sama-sama ada nilai kebajikannya tetap harus dianalisis. Benar, seperti itu. tetap harus dianalisis. Nah, yang ingin saya tanyakan lebih lanjut lagi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu jalankan untuk dalam pengambilan keputusannya? Iya. Pertama begini, saya dengar ada suatu kasus, misalnya ada suatu kasus, ada isu-isu begitu ya, isu-isu dari teman sejawat atau apa. Nah, saya amati apabila itu sudah menjurus kepada suatu penyimpangan, kasusnya itu sudah antara tadi yang nilai kebajikan belum, memang yang dua itu pastinya tentu akan
sulit untuk diambil suatu keputusan kan. Nggih. Nah, Menjadi berarti kan dilema nggih, Bu. iya, menjadi dilema itu sudah jelas. Nggih. Akhirnya saya pelajari dulu. Setelah pelajari, kita panggil secara dari hati ke hati pada seorang yang punya kasus itu. Kami panggil dari ke hati ke hati. Kenapa kok seperti ini begitu. Nanti tentunya kan dia akan membela diri kan. Nggih. Nah, dalam pembelaan itu kami juga mempelajari dari pembelaan tersebut. Nah, baru kita sharing dengan yang lain, apa benar seperti ini, cari dong kebenarannya, benar apa tidak apa yang dikatakan. Kalau bisa ya kita secara diam-diam selidiki begitu. Nggih. Berarti Bu Rini mengambil langkah bahwa yang pertama komunikasi dengan Iya, jelas. dengan pihak yang terlibat iya, dalam kasus tersebut. iya. Nggih. Baik Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Oh ya, efektifnya ya apabila seorang itu punya kasus di sekolah, tentunya kan saya sudah mendengar, saya panggil ada itu, terus saya bicarakan dari hati ke hati. Tentunya saya juga punya partner loh, tidak akan saya putuskan sendiri, karena itu bisa melibatkan teman sejawat atau melibatkan keluarga atau apa begitu. Tentunya akan saya beri tahu ini kenapa penyebabnya seperti apa begitu. Nah, akhirnya saya sharing, benarkah seperti ini. Nanti dalam sharing itu kami ambil segi baiknya itu seperti apa, diminimalisir hal yang membuat seorang yang memiliki kasus itu menjadi tidak berperasaan bahwa yang menghukum misalnya ya memberi teguran itu jadi tidak terlalu negatif begitu. Imbanglah. Nggih, berarti intinya bijak. sama-sama menguntungkan, terus kemudian tidak ada yang dirugikan seperti itu. Lega lah, Nggih. Karena penyelesaian kasus kan ya seperti ya kasus-kasus dalam dihakimkan ada pembelaan, ada penuntutan, ada kan semuanya itu harus ada saling keterbukaan untuk dalam menentukan suatu keputusan tersebut. Nggih. Berarti dengan memanggil, kemudian misalnya melibatkan orang banyak, kita mencari informasi terlebih dahulu seperti itulah jelas. Supaya akar permasalahannya itu jelas, kemudian dalam mengambil keputusan itu bijak dan tepat. Nggih, baik Ibu. Kemudian dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tentu saja Bu Rini menemui tantangan-tantangan gitu, Bu. Tantangan-tantangan apa yang selama ini dihadapi, kemudian bagaimana cara menghadapinya? Tantangannya yang pertama itu adalah perasaan. Nggih. Jangan sampai menyinggung perasaan. Yang pertama itu. Kita itu sebisa mungkin dalam menyelesaikan kasus itu, dalam istilah Jawa dikenai wake tapi bening banyune. Gitu. Nah itu adalah tantangan yang memang benar-benar berat, harus pakai logika, pakai perasaan, atau karakter seseorang kan berbeda-beda. Jadi saya harus menghadapi karakter ini seperti ini harus bagaimana. Seperti saya dalam keluarga punya anak kan macam-macam karakternya. Jadi salah satu misalnya punya masalah, saya harus peka terhadap permasalahannya itu, penyelesaiannya seperti apa begitu. Jadi harus bukan sama antara satu orang dengan yang lainnya, permasalahannya diselesaikannya sama itu tidak bisa. Iya, karena ini juga menyangkut perasaan. Barangkali nanti saya memberikan hukuman disiplin seperti ini, tapi kan bagi mereka yang tidak ringan, bagi ini terlalu berat. Bagi yang lainnya itu tidak imbang, tidak adil. Ya, berarti tetap dalam pengambilan keputusan itu berpegang pada nilai-nilai kebajikan gitu. Berarti ada keadilan, tadi kemudian kasih sayang, seperti tadi diibaratkan di sekolah itu seperti anak-anak lah, dengan berbagai masalah dan karakter seperti itu. Karakter guru itu kan macam-macam, ada yang humoris,
ada yang tersinggungan, orang tersinggungan di cara penyelesaiannya bagaimana. Orang humoris bisa dengan kelakar atau melalui rapat atau apa kita dirapatkan, oh mengena bisa berubah. Tapi ada juga yang terlalu sensitif banget dibawa sampai ke hati, terus nanti ketemu kepala sekolahnya malah sikapnya menimbulkan hubungan profesional iya, yang kurang baik kurang Ibu. baik, begitu. Tentu saja nanti berpengaruh di sekolah seperti Iya, itu. iya. Ini saya tertarik sekali dengan jawaban Bu Rini yang istilah Jawa tadi itu yang dikenai wake di bening banyune. Jadi dalam menghadapi kasus, dalam mengambil keputusan tentu saja kita harus bijak supaya tidak memperkeruh nggih Bu. Iya, betul. Nggih. Tidak menyinggung perasaan. Kami lega, yang diberi juga diberi saran pembinaan juga lega, semuanya legowo lah. Nggih. Terus bisa berubah menjadi baik. Dan kasus ini terselesai. Orang yang punya kasus kan masalah ya, orang punya masalah tentunya kan kepengen segera diselesaikan. Ya perlu sharing gitu. Nggih. Baik Ibu, kemudian dalam menyelesaikan kasus, dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, apakah selama ini Ibu mempunyai jadwal atau tata kala dalam menyelesaikan? Itu tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya. Jika itu satu misalnya bisa diselesaikan dalam forum rapat atau apa sudah berubah, terus kami amati dan sebagainya begitu. Apabila itu dengan cara seperti itu tidak bisa, tentunya kami akan ada pemanggilan. Dan setelah itu seperti itu, ya tidak terjadwal secara betul begitu. Paling dadakan saya panggil dengan mari kita bicara begitu. Setelah itu ada perubahan apa tidak harus diamati. Kalau tidak ya berarti kan tegurannya dari tertulis, lisan, kemudian tertulis, kemudian tindakannya bagaimana, dilihat dari permasalahan Gitu. Baik Ibu, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Nah, itu juga sama seperti itu. Perlu apa tidak saya melibatkan teman? Kan ya dilihat kalau ini secara yang punya kasus itu jangan sampai mencuat, kita bisa bicara dari hati ke hati. Tapi kalau melibatkan orang lain, tentunya kami juga punya teman sharing. Kenapa? Benar apa tidak sih ini seperti ini? Begitu kan? Harus dicari titik permasalahannya. Jangan hanya dari satu sudut orang yang punya masalah, tapi dari yang lainnya kan harus kita dengarkan juga. Dan dalam mengambil keputusan juga seperti itu. Bagaimana kalau kita tak putuskan seperti ini? Tapi benar-benar keputusan itu kan pada kepala sekolah, tapi kan atas dasar saran dilihat apik apa ora gitu. Terus apabila itu kasus itu berat, saya tidak bisa misalkan saya masih punya atasan begitu. Berarti dilihat dulu kasusnya, apabila misalnya hanya berdua bisa cukup berdua, tapi apabila melibatkan beberapa orang atau apa, Bu Rini mungkin nanti bisa sharing dengan yang lain. Kemudian apabila kasus itu dianggap berat, tidak bisa ditangani, Bu Rini juga punya atasan seperti itu. Baik Ibu. Nah, saya kira tadi wawancara dari awal sampai tadi yang terakhir tentu banyak sekali yang diceritakan oleh Bu Rini tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah terutama kasus-kasus dilema etika yang seringkali membuat kita bimbang, terutama saya yang sedang belajar ini Bu, karena kedua-duanya merupakan bernilai benar dan benar seperti itu. Nah kemudian dari kasus-kasus yang sudah dihadapi Bu Rini, mungkin berapa puluh tahun Bu jadi kepala sekolah? Saya sudah hampir 12 tahun. Nah 12 tahun, tentu saja dari penyelesaian atau pengambilan keputusan tersebut, pembelajaran apa yang didapat oleh Bu Sri Kusrini atau yang bisa dipetik seperti itu? Saya pribadi itu menjadi orang harus lebih bijak begitu. Walaupun bijaksana itu kadang tidak bisa diterima oleh orang lain. Tapi pernah pada awal-awal saya juga
sebagai kepala sekolah harus cepat mengambil suatu keputusan. Bisa ada reaksi karena saya masih baru ya, masih baru menjadi kepala sekolah, karena masih pengetahuannya bahwa keputusan ada di kepala sekolah. Tapi seiring perjalanan waktu kami juga belajar menjadi sebagai orang tua yang bisa menjadi panutan, bisa dipegang omongannya, terus tingkah lakunya bisa dicontoh. Ya seiring perjalanan waktu kan itu, walaupun ya sudah dikatakan dewasa, tapi bisa juga dikatakan bahwa wong dewasa tapi pemikirannya kurang dewasa. Nah, seiring perjalanan waktu saya sudah 12 tahun, sudah mengalami banyak sekali kasus yang dihadapi, dari kasus-kasus kecil sampai dengan kasus besar. Saya juga alami sampai ada yang harus dipakai berita acara dan sebagainya. Itu saya begitu, harus bijaksana. Akar permasalahannya seperti apa, dianalisis kebaikan kekurangannya, sehingga bisa memutuskan suatu keputusan, tidak semuanya tersakiti. Baik Ibu, ternyata dari perjalanan selama 12 tahun menjadi pemimpin di sekolah, kemudian berapa puluh tahun menjadi guru, ternyata dapat memetik pelajaran bahwa dari kasus-kasus yang sudah diselesaikan membuat Bu Sri Kusri ini menjadi pribadi yang lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan, terutama supaya tidak menyakiti atau merugikan pihak lain, seperti itu. Betul, ada juga terlalu bijak juga tidak baik. Terlalu bijak tidak baik. Maka bijak yang saya ambil itu bijak dalam keadilan. Baik. Terima kasih. Ini saya kira sudah cukup daftar pertanyaan yang saya miliki untuk Bu Rini. Terima kasih sekali. Saya juga mohon maaf apabila mengganggu waktu dari Bu Rini, menyita waktu Bu. Saya ini kemudian terima kasih atas pembelajaran hari ini tentang pengambilan keputusan Bu. Ya, sama-sama Bu Jur. Yang jelas banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari Bu Rini yang insya Allah bermanfaat, terutama saya dalam hal menjadi pemimpin pembelajaran dulu Bu di kelas seperti itu. Ya, di kelas pun harus seperti itu. Jangan langsung mengambil menjustis anak itu langsung salah. Tidak boleh melabeli seperti itu. Tapi diamati dulu, anak tidak mengerjakan PR misalnya. Kenapa tidak mengerjakan PR, jangan langsung dihukum. Kita cari akar permasalahannya, kemudian yang utama adalah berkomunikasi seperti itu Bu, supaya kita saya terutama sebagai pemimpin pembelajaran dan Ibu sebagai pemimpin di sekolah dalam mengambil keputusan itu yang berkaitan dengan dilema etika dapat mengambil keputusan yang benar-benar bijak dan berpihak kepada murid seperti itu Bu. Iya betul. Betul Bu Jur. Harus seperti itu gitu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.